Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Yoga, calon imam Keuskupan Agung Pontianak. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 14, ayat 25 sampai dengan 33. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dan berkata, 'Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikan.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Dalam perindustrian film Indonesia, sepanjang tahun 2019 ada sebuah film yang sangat terkenal dan diminati khususnya bagi kalangan kaum muda. Film itu berjudul Dilan 1991. Dalam salah satu adegan film tersebut, Dilan menelpon Milea, kekasihnya atau orang yang dicintainya. Nah, yang menarik ialah Dilan mengatakan bahwa rindu itu berat, biar aku saja. Bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita bahwa untuk menjadi pengikut Yesus, kita harus sanggup untuk memanggul salib, menyangkal diri dan mengikuti Yesus. Sekilas bila kita lihat bacaan Injil hari ini terlihat sangat berat untuk dilaksanakan. Namun, kendati pun terlihat berat, bukanlah suatu hal yang mustahil untuk kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Karena bila kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus, maka Ia pun akan membimbing dan menuntun kita hingga akhir nanti. Menjadi pengikut Kristus dikatakan dalam bacaan Injil bahwa kita diminta untuk membenci bapak, ibu, istri, anak-anak, dan saudara-saudari kita. Sesungguhnya Yesus tidak bermaksud untuk kita supaya benar-benar membenci keluarga-keluarga kita dan sanak saudara kita, tetapi
Yesus mau supaya kita sungguh-sungguh total dalam mengikutinya. Artinya iman dan niat kita harus sungguh-sungguh sepenuh hati mencintai Yesus, sehingga ketika datang cobaan, tantangan dari luar, kita tetap mampu untuk mengikuti Yesus. Itu hal yang pertama, yakni tentang totalitas. Kemudian Yesus juga menjelaskan bahwa ketika seorang membangun menara dan tanpa perhitungan mempertimbangkan biaya dan lain sebagainya, kemudian menara itu gagal dibangun dan kemudian orang itu diejek-ejek oleh musuh, oleh lawannya, maka menara itu akan gagal dan orang yang membangun akan menjadi malu. Nah, sebenarnya kita diminta untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan apakah kita siap menjadi pengikut Yesus ataukah kita hanya setengah-setengah. Nah, maka menara yang dimaksud sesungguhnya ialah bagaimana kita melaksanakan kebaikan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita diminta untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan seluruh perbuatan kita, apakah sudah layak di hadapan Tuhan atau hanya sebatas supaya dipuji oleh manusia semata. Kemudian Yesus juga mengumpamakan seorang raja yang akan berperang melawan raja lain. Ketika pasukannya tidak cukup dan ketika ia tidak mampu untuk melawan raja lain tersebut, apakah yang akan ia lakukan? Apakah dia akan melanjutkan? Dan tentu dia akan tahu resiko yang akan dihadapi, yakni sebuah kekalahan. Nah, dalam hal ini Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya yang menjadi penghalang kita menjadi pengikut Kristus ialah keegoisan kita sendiri. Ketika kita tidak mampu mempertimbangkan sungguh-sungguh apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, maka tidak mustahil bila orang lain justru mengejek dan mencaci kita. Maka yang harus kita lakukan ialah sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan benar-benar melakukan pertimbangan. Kemudian hal yang terakhir yang dikatakan Yesus, bahwa untuk menjadi pengikutnya kita harus mampu menyangkal diri dengan melepaskan segala yang kita miliki, segala yang kita sukai. Nah, hal ini berkaitan dengan hal duniawi atau yang biasa kita gunakan sehari-hari, yakni contohnya seperti alat komunikasi atau handphone atau smartphone kita. Nah, hal itu merupakan sebuah sarana bagi kita untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain, sehingga hal itu seharusnya menjadi sarana, bukan menjadi tujuan, sehingga kita terlalu sibuk dengan hal itu dan justru melupakan tugas utama kita sebagai pengikut Kristus, yakni dengan senantiasa berdoa dan memuji dan beribadah serta melakukan perbuatan baik. Nah, teladan yang dapat kita jadikan model dalam hidup kita ialah dalam melakukan penyangkalan diri dan memikul salib, yakni Santo Carolus Borromeus yang kita rayakan, yang kita peringati pada hari ini. Santo Carolus Borromeus adalah seorang uskup. Beliau bertugas di Keuskupan Milan. Nah, pada waktu itu umat di Keuskupan Milan berjumlah 800.000 dan juga anggota klerus berjumlah 3.000. Nah, yang terjadi pada saat itu ialah ketika para umat dan para klerus ini banyak yang menyimpang dari ajaran kekristenan. Banyak yang melakukan
indulgensi yang seharusnya tidak diperjualbelikan, justru itulah yang dilakukan oleh mereka, dan umat juga banyak yang menyimpang dari ajaran. Nah, melihat situasi yang pelik ini, Carolus Borromeus dengan hati yang berkobar akan cinta Kristus, ia sungguh-sungguh berusaha agar umat dan kaum klerusnya itu sungguh-sungguh kembali ke jalan yang benar. Maka itulah salib yang harus ia pikul sebagai seorang uskup, dan tanggung jawab yang harus ia lakukan sebagai seorang gembala. Nah, para sahabat yang terkasih, pertanyaannya sekarang bagi kita ialah, apakah kita dalam hidup sehari-hari sudah melakukan penyangkalan diri sebagai seorang pengikut Kristus? Dan salib apa saja yang pernah kita lakukan, yang pernah kita tanggung? Apakah salib itu sungguh-sungguh mencerminkan kita sebagai seorang pengikut Kristus? Maka mari kita merefleksikan hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus yang senantiasa menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Kita percayakan seluruh hidup dan hati kita kepada Yesus, sehingga kita senantiasa dikuatkan dalam menjalani hidup sehari-hari. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.